sehat bersama, berprestasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Musarif, MKom. Saya sebagai pembina Ormawa Universitas Baharudin Matahari Madura. Mungkin bisa dipaparkan Bapak program apa saja yang sudah dijalankan di universitas ini? Baik, untuk Ormawa di Universitas Baharudin Matahari Madura ini ada dari seni, ada dari olahraga, ada dari eksak. Untuk yang seni itu terhimpun dalam satu kesatuan menjadi UKM seni, isinya menjadi beberapa sub pokok atau subbagian dari satu UKM: seni tari, seni musik, sama teater. Terus untuk UKM olahraga itu ada futsal, badminton, sama volley. Untuk UKM eksaknya itu ada tim robot, ada juga pencak silat, pramuka, dan pecinta alam. Mungkin itu. English, ada juga tambahan English ST namanya, di sini ST. Ada komunitas atau UKM bahasa Inggris. Itu untuk UKM-UKM yang berada di Uniba Madura ini. Ada Bapak. Jelajah alam? Ya, Ada juga. ada. Oh ya, Malabar. Di situ Malabar atau pencinta alam. Mahasiswa jelajah bareng. sorry. Ya, Malabar. Yang pertama untuk UKM yang paling digandrungi oleh milenial yaitu e-sport. Di e-sport itu terhimpun dua kategori. Ada PUBG sama Mobile Legends. Nah, untuk e-sport sendiri juga sudah memperoleh prestasi sebagai juara 2 se-Madura. Tepatnya perlombaannya di Pamekasan. Nah, ini menarik. Untuk sebuah game itu mempunyai seni tersendiri dari setiap gamenya. Untuk UKM e-sport di bidang PUBG ini, kemarin itu sparring atau bermain bareng sama yang sudah istilahnya top lokal di Madura. Main bareng dan juga memberi tips and trick bagaimana mendeteksi gerak musuh dan lain sebagainya. Itu saja. Oh baik, ada strategi khusus untuk bekerja secara tim untuk menghindari hal-hal yang bersifat keras atau untuk gamers tahu lah. Gamers tahu. Yang paling sangat diperlukan terutama adalah perbanyak latihan agar kita yang namanya matalang di situ. Jadi matalang itu sekalipun jarak berapa ratus meter tetap terjangkau pada tembakan. Untuk jangka panjang, grand plan-nya sudah saya paparkan karena saya pribadi yang memberi materi untuk membuat game Android dan sekarang sedang dijalankan oleh mahasiswa teknik, khususnya teknik informatika. Di situ semester ini mata kuliah multimedia engineering itu saya ajari pembuatan game Android dan juga desktop. Untuk smoothing grafik dan juga icon itu bisa dipelajari dari game-game yang ada include di dalam e-sport. Untuk pembuatan game sendiri itu bisa menjadi dua gerbong pemasukan atau gerbong prestasi. Jadi ada dua gerbong. Untuk menjadi sebuah pemasukan bagi si develop game tersendiri itu bisa diupload ke dalam Play Store. Setiap orang yang mendownload itu bisa menjadi masukan ke akun. Dan juga untuk segi prestasi memang saat ini game sangat digandrungi. Jadi sejelek apapun game tapi punya visi yang bagus,
itu pasti akan dimainkan. Sebelum menciptakan game itu memang harus ada perencanaan sasaran dan juga tema. Ketika sasarannya adalah remaja, maka konten-konten yang include di dalam game tersebut memang harus berada pada tahap usia remaja, bukan di bawah seperti game-game yang dulu sempat booming tapi tenggelam, Angry Bird gitu. Dan juga game-game yang sebenarnya saat ini sangat sederhana tapi banyak digandrungi, yaitu snake atau ular atau cacing kata orang-orang atau teman-teman sebelah. Jadi sebelum tercipta game itu memang harus ada perencanaan game plan, termasuk icon-icon yang akan digunakan step by step, dan juga alurnya nanti mau dibuat seperti apa. Baik, untuk UKM olahraga di dalamnya yang mencakup badminton, voli, sama futsal. Yang pertama yang saya ingin bahas adalah futsal. Futsal itu sudah ada latihan rutin tiap minggu dan juga sudah mengikuti event sebanyak 2 kali di tingkat Madura. Mungkin faktor X yang membuat kita belum bisa menjadi the winner of the event gitu ya. Untuk badminton juga kita open, sangat open. Jadi sekalipun bukan anggota dari UKM olahraga juga bisa ikut andil dalam bermain atau ikut olahraga bersama. Jadi UKM olahraga punya visi sehat bersama, berprestasi bersama. Untuk bahasa Inggris, memang kompetitor yang dihadirkan atau yang ada di Uniba ini saya rasa cukup dari lebih atau lebih dari cukup. Di sini sebelum melepas mahasiswa baik yang pergi go internasional ke Thailand dan juga ke UK itu ada training student day dan juga training of trainer, yaitu yang dipelajari tentang conversation, tentang grammar dan juga tentang vocabulary gitu. Jadi memang ada treatment khusus yang diterapkan oleh kompetitor bahasa Inggris untuk melepas mahasiswanya go internasional. Untuk UKM bahasa Inggris itu ada semacam kelompok-kelompok. Jadi di dalam UKM itu ada kelompok conversation, ada kelompok yang verbal dan inverbal, ada kelompok yang ini memang dikhususkan untuk grammar gitu. Jadi ketika bergabung atau ketika ada event baik itu internasional dan juga nasional, diambil dari satu orang saja dari setiap kelompok itu sudah sangat perfect lah, dan juga bisa membawa nama Uniba go internasional. Tim robot untuk UKM tim robot dan juga UKM yang lain masih dalam step meraba-raba atau bisa dibilang masih sangat belia usianya. Jadi salah satu prestasi terbaik yang diraih oleh UKM yang sangat belia umurnya yaitu tim robot sebagai juara 4 land follower di Polinema dan juga juara ke-8 di Udayanaman. Semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh UKM robot itu all in supporting by yayasan. Jadi mahasiswa hanya tinggal bagaimana mengekspor atau bagaimana menambah atau mencari wawasan agar bisa menjadi tim robot yang berprestasi layaknya kampus-kampus negeri dan juga swasta yang lainnya. Untuk tim robot sendiri sebenarnya semua UKM termasuk UKM robot dan juga UKM yang lain tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang di luar fakultas teknik bisa ikut andil ke dalam UKM karena ini titelnya UKM universitas. Jadi semua bebas dan semua berhak mempelajari apa yang ingin mereka pelajari. Jadi selain mahasiswa fakultas teknik juga bisa ikut masuk ke dalam tim robot. Yang selanjutnya adalah UKM Mapala atau mahasiswa pencinta alam. Untuk Uniba Madura mempunyai nama unik tersendiri yaitu Malabar.
mahasiswa pencinta alam Baudin Mudhari. UKM ini baru saja dibentuk dan baru akan diresmikan 1 tahun trial atau uji coba. Ketika ini efektif dengan tugas dan fungsinya sudah dijalankan, maka ini akan diresmikan sebagai UKM universitas. Baik sebaliknya, ketika kurang efektif atau kurang pas dengan adanya UKM ini, maka akan dibekukan sementara. Untuk Malabar sendiri, program yang sedang berjalan atau sudah berjalan adalah training atau pelatihan keanggotaannya. Karena kegiatan Ormawa, visi pertama Ormawa Universitas Baudin Mudhari ini adalah memperkuat internal dari tiap-tiap Ormawa. Karena untuk melangkah lebih jauh memang pijakan awal itu memang harus pas dan tepat. Untuk diklatnya ada dua macam atau 2 kali. Yang pertama di internal di dalam kampus dan juga di luar kampus, tepatnya di Lentang. Saya pribadi sudah membangun komunikasi pembuka sama ketua Malabar, karena saya termasuk orang yang cinta alam tapi tidak suka organisasinya. Waktu di kampus saya hanya senang mendaki dan menyatu dengan alam. Saya akan kombinasikan kecintaan alam dan juga kecintaan UKM di dalam UKM yang bernama Malabar. Untuk selanjutnya, yakni adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Baudin Mudhari Madura dengan nama Kabinet Sakira. Program-program yang sudah dikerjakan dan juga dicanangkan adalah yang pertama, karena Ormawa semua universitas saat ini sedang dihadapkan dengan bencana COVID-19 ini. Jadi semua planning, semua rencana ditunda bahkan dialihkan menjadi virtual. Jadi tidak mati akal Ormawa Uniba Madura, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa, menjalankan bersih-bersih masjid dan juga bakti sosial yang kerjasama dengan yayasan langsung. Setiap desa dan setiap masjid itu bisa merequest atau memanggil teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa selaku penggerak dari program ini untuk membersihkan masjid-masjid yang memang dikendaki. Memang serba sulit untuk masa saat ini, yaitu masa pandemi. Untuk tetap menghidupkan marwah organisasi atau ormawa yang ada di Uniba Madura ini, kita menerapkan treatment yang merupakan sebuah treatment menurut saya untuk menghindari organisasi yang mati suri karena pandemi. Ya, ini banyak kegiatan-kegiatan yang dialihkan ke virtual. Salah satu contoh yang sudah dijalankan yakni webinar, ada juga pelatihan online, ada juga penggalangan donasi secara online, baik itu dari stream PUBG, dari podcast YouTube, dan juga dari pelatihan-pelatihan online yang semua fee untuk pendaftarannya didonasikan 100% untuk anak yatim dan kaum duafa.